Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami pada malam hari ini. Bagi Tuhanlah segala pujian kemuliaan untuk selama-lamanya dalam nama Yesus. Kami sambut firman dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Saya rindu menyapa kita sekaliannya. Salam. Sekali lagi dengan sukacita. Salam. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini. Kasih Tuhan yang luar biasa memberkati, bahkan memberikan kepada kita ya waktu, kesempatan, kemurahan untuk kita datang ya beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya kita yang datang pasti kita diberkati, asal kita hati kita ya terbuka, bahkan hati kita saudaraku haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya saya bisa berdiri di sini bukan karena saya lebih hebat daripada saudara, tetapi semua karena kasih karunia. Amin. Ya sekalipun tidak di sini gembala kita, ibu gembala kita, namun kita tetap terus ya menjalankan ya ibadah pelayanan kita, sebab itu adalah suatu tanggung jawab dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ya kesempatan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita adalah suatu hal yang sangat penting bagi Tuhan, bagaimana supaya hidup kita ya umat Tuhan ya semakin hari kita semakin ya segambar dengan Tuhan, bahkan semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Maka Tuhan belum datang saudaraku, itu adalah suatu kesabaran Tuhan ya, supaya kesabaran Tuhan ini ya adalah suatu kesempatan bagi kita supaya kita terus diperlengkapi. Bahkan kesabaran Tuhan dikatakan supaya kita ya beroleh bertobatan. Haleluya. Ya saudaraku, bagaimana rencana Tuhan daripada semula, ya Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan Tuhan. Maka dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dengan Tuhan. Jadi yang menjadi tujuan kita, yang menjadi progres kekristenan kita sampai kedatangan Tuhan, bagaimana ya terwujudnya kembali ya ciptaan Tuhan yang semula itulah segambar dengan Tuhan. Maka dalam Kolose pasal yang ketiga dikatakan, ya kita harus mengenakan manusia baru yang terus diperbaharui sampai segambar dengan Khalidnya, penciptanya. Iya. Jadi rencana Tuhan yang semula bagaimana manusia itu memiliki gambar serupa dengan Kristus. Ya. Maka ketika Tuhan menciptakan manusia itu, dikatakan supaya manusia itu berkuasa, supaya manusia itu memenuhi bumi. Iya. Tetapi setan ya tidak mau manusia itu berkuasa. Maka usaha setan menjatuhkan manusia itu dari gambar, dari kemuliaan Tuhan. Maka manusia itu digoda sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga gambar Allah, kemuliaan Allah itu hilang daripada manusia, sehingga manusia itu kehilangan kuasa. Jadi manusia itu sudah hilang kuasa. Kenapa? Karena dosa. Dosa lah merusak ia gambar Allah daripada manusia, sehingga manusia itu ia ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tidak ada lagi otoritas, tidak lagi berkuasa. Ya. Tetapi rencana Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi manusia tidak pernah gagal. Haleluya. Haleluya. Ya sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan, tetapi kasih Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sehingga ya Yesus itu datang sebagai manusia, wujud manusia di Allah sendiri, supaya manusia yang jatuh dalam dosa itu dikembalikan segambar dengan Kristus. Maka menjadi sasaran kita sebagai orang percaya, selama kita masih ada di bumi ini, selama masih Tuhan beri kesempatan bagi kita, bagaimana gambar Kristus ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka ini yang menjadi usaha kita, ini yang kita kerjakan. Maka dalam Filipi pasal yang kedua, coba dulu kita lihat, dikatakan mari kita kerjakan keselamatan kita. Iya, Filipi pasal yang kedua, iya, ayat yang ke-12. Silakan dibaca, Pak. Demikian firman Tuhan. Iya. Filipi pasal ke-12, pasal 2 ayat ke-12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu
Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, maka dikatakan di sini karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Iya, jadi kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Iya. Supaya keselamatan itu jangan sampai hilang. Iya, karena setan tidak mau kita masuk di dalam keselamatan yang besar. Maka setan itu berusaha merusak kita. Maka itu sebabnya Tuhan mau supaya kita terus mengerjakan keselamatan kita. Sampai puncaknya nanti kita segambar dengan Kristus. Amin. Ya, yang segambar dengan Kristus artinya kita dalam kesempurnaan. Orang yang sempurna, orang yang dewasa lah, yang segambarlah dengan Tuhan, itulah yang akan menjadi mempelai Tuhan. Jadi kita harus terus berusaha mengerjakan keselamatan kita sampai wujud Kristus, rupa Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Iya. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan langsung kita masuk surga. Ya. Tuhan menciptakan kita di bumi ini tadi segambar dengan Tuhan. Tetapi seringkali manusia tujuannya hanya ingin surga. Memang surga itu ada, tetapi surga itu adalah tempat. Tapi yang menjadi sasaran Tuhan bagi orang percaya, setelah kita percaya lahir baru bertobat, bukan langsung kita masuk surga. Masih ada kesempatan. Masih ada waktu bagi kita diberikan Tuhan. Apa tujuan waktu kesempatan Tuhan berikan bagi kita? Supaya kita mengerjakan keselamatan kita. Sampai kita nanti segambar dengan Kristus. Jadi tujuan kehidupan kita, tujuan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, bagaimana kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Ya, ini adalah rencana Tuhan daripada kehidupan manusia yang semula, supaya kita segambar dengan anaknya, yaitu Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Iya. Semua orang yang dipilihnya. Iya, semua orang dipilihnya terus. Mereka juga ditentukannya dari semula. Iya, ditentukan dari semula ya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Iya, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya ya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Iya, jadi kita yakin bahwa kita sudah dipilih Tuhan. Kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya. Maka tujuan dan pilihan Tuhan itu supaya kita mengerjakan keselamatan kita sampai kita kembali segambar dengan Tuhan. Ya. Kembali seperti Kristus. Ya. Maka Tuhan berusaha bagaimana manusia itu supaya segambar dengan Kristus. Maka Tuhan fasilitasi. Tuhan berikan Roh Kudus-Nya bagi kita, menuntun kita, melengkapi kehidupan kita. Bahkan Tuhan berikan firman-Nya bagi kita supaya kehidupan kita semakin hari semakin diperbarui sampai segambar dengan Kristus. Maka ayat 28 apa katanya? Mundur ayat 28. Kita tahu sekarang. Iya, kita tahu sekarang. Kapan kita tahu sekarang? Iya, terus bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Iya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu Allah turut bekerja. Untuk apa itu? Untuk masuk kepada rencana yang semula. Itulah segambar dengan Kristus. Iya. Jadi Tuhan menghalalkan segala sesuatu kita alami supaya kita kembali kepada segambar yang semula. Jadi ayat ini bukan karena kita rugi, dibenci orang. Iya. Kita berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya sebatas di situ ayat ini. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menerangkan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita supaya kita kembali kepada gambar yang semula. Maka Tuhan halalkan segala sesuatu.
Iya. Sering kita dirugikan, sering kita dilukai, sering kita saudaraku difitnah. Ya. Apa tujuannya? Supaya kita kembali segambar dengan Kristus. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang menyakitkan, difitnah, dirugikan, sesuatu yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, Allah turut. Ya, jadi ketika kita rugi, ketika kita sakit, ketika kita kehilangan, Allah turut bekerja supaya kita kembali kepada gambar yang semula. Haleluya. Amin. Ya, jadi jangan sampai kita hanya berpikir ya dapat berkat, dapat untung, dipuji orang, kita berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang menyakitkan, merugikan, iya, itu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan supaya kita kembali kepada rencana yang semula. Jangan lupa dosa itu, sifat dosa itu lagi ada dalam diri kita, tetapi menjadi segambar dengan Kristus. Ini yang Tuhan rindukan bagi kita gereja Tuhan. Iya. Maka ketika kita percaya bukan langsung masuk surga, karena bukan itu tujuannya di bumi ini. Tujuannya bagaimana kita nanti menjadi serupa dengan Kristus. Jadi surga itu adalah akibat ketika kita sudah menjadi sama seperti Kristus, baru nanti kita sama-sama dalam kerajaan surga. Haleluya. Ya. Artinya ketika kita sudah menjadi dewasa, menjadi mempelai segambar sempurna dengan Kristus, itulah yang akan bersama-sama di dalam kerajaan surga. Jadi sesuatu yang menyakitkan, yang merugikan, kita alami terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tahu sekarang. Amin. Kapan kita tahu sekarang? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, supaya rupa Kristus itu kembali dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang saudaraku, bagaimana gambar Kristus yang perlu kita miliki, karakter Kristus yang kita perlu miliki? Ya. Apa tolak ukurnya supaya kita sama seperti Kristus? Ya. Bukan hanya kita penuh kuasa. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-11, mungkin ini ayat yang sering kita pakai, ya, bahwa kita saudaraku ini yang menjadi tolak ukur kita supaya kita segambar dengan Kristus. Ayat 29 Matius pasal 11, ya. Matius 11. Pikulah aku yang kuasa dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Iya, ayat 30. Sebab aku yang kuasa itu enak dan bebanku pun ringan. Iya. Apa yang menjadi tolak ukur yang harus kita miliki segambar dengan Kristus? Ayat 29 dikatakan di sini, kita harus lemah lembut dan apa? Rendah hati. Iya, maka dikatakan di sini, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kita selama kita masih di bumi ini yang harus kita miliki, karakter Kristus. Bagaimana supaya kita semakin lemah lembut dan rendah hati. Maka supaya kita lemah lembut dan rendah hati, ya pasti kita harus mengalami ujian proses. Pasti segala sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya kita dikatakan ya orang sabar, nggak mungkin langsung didoakan kita menjadi orang sabar. Pasti kita dipertemukan dengan orang yang menyebalkan, yang membuat kita ya cepat marah. Pernah mengalaminya. Mungkin kita berkata, saya berlama-lama, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, ya langsung yang di samping kita langsung membuat kita emosi. Bukan hanya manusia, binatang juga bisa membuat kesabaran kita hilang. Manusia tetangga, berai jauh di teras nih, maka padahal hati kita udah menjaga kesabaran. Tapi dikatakan firman Tuhan tadi, Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Supaya kita memiliki karakter Kristus. Maka karakter Kristus di sini katakan lemah lembut dan rendah hati. Jadi lemah lembut dan rendah hati inilah yang harus menjadi milik kita sebagai orang Kristen selama kita masih di bumi ini. Maka Tuhan menghalalkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Lemah lembut, rendah hati. Bukan berarti kita didoakan langsung rendah hati. Bukan langsung didoakan kita lembut. Sehebat apapun pendetanya saudaraku, bukan langsung kita bisa jadi seperti Kristus. Maka kita harus mengalami proses. Maka dalam waktu, dalam pengalaman proses itulah nanti kedagingan kita, hawa nafsu, dosa, sifat dosa, tabiat dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita itu semakin hari semakin dikikis, hilang, sehingga kita memiliki gambar dan rupa Kristus. Sebab itulah tujuan kita. Maka tujuan kita seperti Kristus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, harus dimulai daripada perjalanan mana kita, dari titik mana kita, saudaraku, supaya kita memiliki rendah hati dan lemah lembut. Apa yang menghalangi kita menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati? Pasti ada sesuatu yang menghalangi kita. Kalau kita lihat ayat ini dikatakan lemah lembut dan rendah hati, kalau kebalikan katanya ini apa? Lemah, lembut. Kalau lemah apa lawan katanya? Kalau lemah apa lawan katanya? Kuat. Kalau lembut pasti kah? Jadi kalau rendah hati, tinggi hati, sombong, congkak. Jadi yang menghalangi kita lemah lembut dan rendah hati adalah kedagingan kita itu mengandalkan kekuatan kita, kekerasan hati kita, tinggi hati, kecongkakan kita. Maka ini harus kita terus perbarui dalam kehidupan kita. Amin. Maka jangan sampai kehidupan kita itu mengandalkan kekuatan kita. Kenapa rupa Kristus? Kenapa kita, saudaraku, tidak segambar dengan Tuhan? Karena sering kita mengandalkan kekuatan kita. Dan Yesus datang ke dunia ini, dia mengambil rupa seperti manusia, sama seperti kita. Punya tubuh punya tubuh, saudaraku, seperti kita. Pernah lapar, pernah haus, pernah capek, pernah ngantuk, tidur. Bahkan dalam melayani dia, dalam pelayanannya juga kemana-mana, Yesus tidak pernah mengandalkan kekuatannya, sekalipun dia Allah sendiri. Maka dalam Yohanes pasal yang ke-5 dikatakan, anak manusia tidak dapat mengerjakan dari dirinya sendiri kalau tidak diberikan Bapa. Ayat yang ke-30, Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ayat 19, Pak, mundur ayat 19. Demikian. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Terus jika kalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Maka dikatakan di sini, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Jadi kalau kita lihat ayat ini, berarti ketika Yesus sebagai manusia tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Tidak pernah, saudaraku, mengandalkan kehebatannya, sekalipun dia punya kuasa. Maka ini yang menjadi teladan, yang menjadi pola bagi kita sebagai orang percaya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kita harus menyadari tanpa Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Ya. Namun kesombongan manusia itu selalu saudaraku pede percaya di. Jadi seringkali orang berkata, ya percaya diri itu sama dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan mau kita saudaraku percaya kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Jadi ketika Yesus di bumi ini, apa yang dia kerjakan? Pelayanan apa dia lakukan? Dia berkata, anak tidak dapat mengerjakan dari diri sendiri. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, untuk mencapai segambar dengan Kristus, menjadi teladan, menjadi pola bagi kita adalah Yesus. Jadi melakukan segala aktivitas kita, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita serahkan semua saudaraku kekuatan kita kepada Tuhan. Ya. Namun seringkali karena memang kita sudah biasa, memang kebiasaan ini membuat kita saudaraku nggak mengandalkan Tuhan. Maka sering dikata ya percaya dirilah. Karena sudah biasa melayani, sudah biasa berbuat sesuatu. Ya. Dalam pekerjaan pun kita sudah biasa, sudah punya pengalaman. Maka sering kita nggak pernah berdoa, sering kita nggak pernah mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan pun sudah sering kita bermelayani kan? Ya secara pribadi pun ya udah hampir 20 tahun di sini melayani, udah biasa. Memang inilah pengalaman kita sering. Sering kita mengandalkan kekuatan diri kita, percaya diri. Lupa kita bahwa sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Maka Yesus itu menggambarkan kita sebagai orang percaya seperti domba. Kenapa digambarkan seperti domba? Domba itu tidak dapat berbuat apa-apa, tidak bisa hidup tanpa gembala. Domba itu tidak ada senjatanya untuk melawan. Beda dengan singa, beda dengan anjing, beda dengan kucing yang di rumah saudara. Oleh didigamu hirurai langsung igaro doang. Ada kekuatan, artinya ada alat kuasa, ada kekuatannya. Tapi kalau domba itu keselamatan jiwanya, keselamatannya hanya ditentukan oleh gembala. Maka ini yang menghalangi kita segambar dengan Kristus. Ini yang menghalangi kita saudaraku lemah lembut dan rendah hati, karena kita masih mempertahankan, ya, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Maka dalam Yeremia 5:17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan, yang percaya kepada manusia, yang jauh hatinya daripada Tuhan. Jadi seringkali kita mengandalkan kekuatan kita, sehingga Tuhan tidak bisa bekerja. Kenapa Tuhan tidak bisa bekerja dalam pelayanan kita? Dalam pekerjaan segala sesuatu yang kita lakukan dalam rumah tangga kita, karena kita masih mengandalkan kekuatan kita. Maka untuk yang mengandalkan kekuatan ini, maka sering Tuhan pakai pencobaan masalah dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada pencobaan masalah dalam kehidupan kita, ya, itu Tuhan izinkan bahwa Allah turut bekerja tadi dalam segala sesuatu. Maka pencobaan masalah yang kita alami itu menghancurkan bagaimana kita yang selalu mengandalkan kekuatan kita. Ya. Kalau dalam Alkitab ini ada dua jenis pencobaan, ada pencobaan yang biasa, ada pencobaan yang luar biasa. Kalau dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mungkin kita sudah menghafalnya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan kita. Dikatakan Allah turut yang memberikan kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan yang kedua, pencobaan yang kita alami ada yang luar biasa.
Kenapa yang luar biasa ini terjadi bagi kita? Supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Maka dalam 2 Korintus pasal pertama, Paulus berkata, ya, coba dulu kita lihat, supaya jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita, sehingga kita, saudaraku, tidak menjadi memiliki rupa Kristus. Ayat apa? 2 Korintus pasal pertama. Iya. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu Apa itu terus? akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Iya. Beban yang kami temukan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Iya. Jadi ini bukan lagi pencobaan yang dia, tapi sudah dikatakan pencobaan yang besar, bahkan sampai putus asa. Tapi apa tujuannya ya terus? Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami tidak menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, Iya terus. tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang. Iya, kenapa pencobaan masalah yang luar biasa ini terjadi? Katakan di sini supaya kami jangan menaruh kepercayaan kami pada diri kami sendiri. Iya. Jadi sesuatu yang mungkin kita tidak bisa selesaikan, masalah pencobaan yang tidak mungkin kita selesaikan. Apa tujuannya? Supaya kita jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, jangan mengandalkan kekuatan. Maka untuk menghancurkan yang mengalami keserupaan dengan Kristus itu, maka Tuhan buat, izinkan, halalkan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang tidak pernah bisa kita, saudaraku, mungkin ya selesaikan. Apa tujuannya? Supaya kita jangan mengandalkan, supaya jangan sampai kita menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Haleluya, haleluya. Iya. Jadi kalau kita alami sesuatu yang tidak bisa mungkin kita selesaikan, hadapi. Apa tujuannya? Supaya ada penyerahan. Amin. Amin. Iya. Supaya ada penyerahan kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka digambarkan tadi seperti domba. Domba itu tidak akan pernah bisa, saudaraku, hidup tanpa gembala. Apalagi menghadapi musuh. Maka semua pengharapan domba itu hanya kepada gembala. Maka dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dikatakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini harus ditanggalkan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan izinkan pencobaan itu supaya kita memiliki kelemah lembutan dan rendah hati. Ya, jadi yang menghalangi kita segambar dengan Kristus, yang pertama-tama adalah tadi kita mengandalkan kekuatan kita, dan yang kedua tadi adalah kekerasan hati kita. Dikatakan tadi supaya kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Ya, lembut berarti keras. Sesuatu yang keras tidak akan pernah bisa dibentuk, saudara. Kalau kita belajar tentang bejana dari tanah liat, tanah itu supaya bisa dibentuk harus dikasih air dulu, dilembutkan dulu, diproses dulu. Jadi yang kasar itu, kekerasan itu harus diproses dulu, harus dilembutkan dulu, supaya bisa dibentuk. Kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, supaya kita bisa dipakai Tuhan, dipersiapkan untuk maksud yang lebih mulia lagi, kita harus mau diproses. Haleluya. Dibentuk dulu. Maka kekerasan kita ini harus artinya harus mau ditanggalkan, dibersihkan. Maka kekerasan hati kita ini harus dibersihkan, saudaraku, ya, dengan berbagai cara yang Tuhan buat. Biasanya kalau kita membuat sesuatu benda, contohnya dari kayu,
Kalau kayu itu semakin keras, saudaraku, apa yang menghaluskannya dia? Kertas pasir, saudara. Kertas pasir itu lembut atau kasar? Dia kasar. Jadi supaya kita lembut, harus diperhadapkan dulu hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Iya. Kalau kita mengeraskan hati kita, kita tidak sampai kepada tujuan. Maka bangsa Israel itu selama mereka di padang gurun, apa tujuan Tuhan membuat mereka lama di padang gurun? Supaya mereka dilembutkan. Tapi kita Ibrani berkata, karena kekerasan hatimu lah, maka kamu tidak sampai kepada tempat perhentian. Maka firman Tuhan ini akan mampu melembutkan kita dari kekerasan hati kita. Haleluya. Jangan sampai rencana Tuhan gagal dalam kehidupan kita karena kita mempertahankan kekerasan hati. Enggak mau ditegur, enggak mau ya dinasehati. Mudah tersinggung. Kalau Ibrani pasal yang ketiga dikatakan, kalau hari ini kau dengar firman-Nya, ya, jangan keraskan hatimu. Sampai diambil contoh seperti bangsa Israel di padang gurun. Mereka tidak sampai ke tanah Kanaan, ke kota tujuan yang Tuhan sediakan. Kenapa? Karena mereka masih mengkeraskan hati mereka. Persungutan, ketidakpuasan kepada Tuhan. Maka kekerasan hati ini ya harus ditanggalkan dalam hidup kita supaya kita menjadi orang yang lemah lembut. Haleluya. Haleluya. Iya. Bahkan yang ketiga adalah ya bagaimana supaya kita rendah hati. Harus kita tanggalkan kecongkakan, kesombongan dalam hidup kita. Kalau kita Yakobus dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani yang rendah hati. Maka untuk ya menanggalkan kesombongan tinggi hati ini, Tuhan izinkan saudaraku sesuatu menyakitkan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Paulus berkata, ya bagaikan dibuat suatu duri. Ya. Supaya jangan sampai memegahkan diri. Iya. Maka Rasul Paulus berkata ketika dia melihat penglihatan tentang surga, memang ada kesempatan untuk sombong. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru karena kasih karuniaku lah kuasaku semakin sempurna. Ya. Jadi inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sebagai umat Tuhan yang harus kita tanggalkan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Haleluya. Artinya rencana Tuhan yang semula itu ya nyata dalam kehidupan kita. Jadi kedewasaan rohani kita, kesempurnaan kita, ya kesegambaran dengan Kristus itu bukan hanya perasaan kita, tetapi kita bisa dilihat orang, bisa dirasakan orang. Haleluya. Maka kedewasaan rohani kita, ya bukan hanya dalam perasaan kita, karena kita sudah lama melayani, sudah banyak jam doa kita, sudah banyak mungkin jiwa kita bawa kepada Tuhan, mungkin banyak pelayanan kita, diakui Tuhan kita pelayan, diakui manusia kita melayani. Jadi kedewasaan rohani, kesempurnaan itu bukan perasaan kita, tetapi bisa dilihat. Haleluya. Haleluya. Ya. Dan selanjutnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana rupa Kristus itu dapat dirasakan oleh manusia dan sekitar kita. Ya kita harus memiliki juga karakter Kristus tentang kemurahan hati. Yang saya kutip malam ini, bagaimana kehidupan kita menjadi orang yang murah hati. Haleluya. Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-6. Iya. Bagaimana supaya kita saudaraku menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus, segambar dengan Kristus. Kita harus menjadi orang yang murah hati. Ayat 36 ya. Lukas pasal yang ke-6. Ya. Hendaklah kamu murah hati
sama seperti Bapamu adalah murah hati. Iya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Kalau Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Jadi yang saya mau ikuti sekarang, saudaraku, bagaimana kesempurnaan Kristus itu diwujudkan dalam kemurahan hati kita. Maka sifat Kristus itu harus bisa dirasakan, dilihat orang, bukan hanya perasaan kita. Haleluya. Amin. Ya, jadi jangan sampai kita merasa kita sudah orang yang dewasa rohani, sudah sama seperti Kristus karena kita disebut pelayan Tuhan, murid Kristus, enggak. Tapi sifat Kristus itu, karakter Kristus itu harus bisa dilihat, dirasakan orang. Maka dikatakan tadi, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Kalau kita lihat judulnya ini sama dengan Matius pasal yang kelima. Kalau Matius pasal yang kelima dikatakan hendaklah kamu sempurna. Tapi kalau Lukas pasal yang ke-6 ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apa arti murah hati? Murah hati itu adalah suka memberi, suka menolong. Namanya murah. Pasti semua kita suka yang murah, men. Jadi hatinya jangan mahal, tapi iya, apalagi mama-mama yang suka bularong na murah-murah kan langsung ditusi. Ada bisa sembako murah iya, langsung sudah itu sah. Pasti orangnya suka yang murah-murah. Ya. Kita belanja, kita kemana-mana juga selalu kita lihat diskon berapa persen, karena suka yang murah. Maka kita sebagai orang percaya, hendaklah kau murah hati sama seperti Bapa murah hati. Kalau kita berkata bahwa kita ada dalam Kristus, maka kita harus memiliki sikap yang murah hati, suka memberi, suka menolong. Bisa kita saudaraku menjadi saluran berkah. Haleluya. Ya. Maka ketika Abraham dipanggil Tuhan, apa tujuannya? Aku akan memberkati kamu supaya kamu menjadi saluran berkah. Maka kita sebagai orang percaya, kita disebut sebagai anak-anak Abraham. Maka segala sesuatu yang kita terima itu, kita juga harus memberikan segalanya kepada orang lain. Ada milik orang lain, ada sesuatu yang kita salurkan kepada orang lain. Namun kenapa kita nggak bisa murah hati? Karena kita selalu merasa kurang. Ya. Sering kita saudaraku berkata tidak cukup, nggak pernah merasa puas. Sadar tidak sadar kita berkat yang kita terima itu bukan semua milik kita. Ada di situ pekerjaan Tuhan. Ya. Maka saya katakan tadi karakter Tuhan itu, sifat Kristus itu bukan hanya dalam perasaan kita, tetapi bisa dirasakan orang. Lewat apa? Kemurahan. Maka kita harus memiliki sifat memberi, menolong. Sebab kita dipanggil Tuhan supaya kita menjadi berkat. Mau diberkati, amin. Haleluya. Siap diberkati. Jadilah berkat. Amin. Ya, jadi jangan sampai kita hanya menerima tapi tidak menyalurkan. Jadi Tuhan panggil kita supaya menjadi berkat, ada murah hati. Ya. Murah hati itu artinya menolong orang lain. Kalau kita berkata bahwa kita dalam Kristus, kita harus sama seperti Kristus. Ada kemurahan, ada kebaikan. Maka dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ya, kalau kita berkata orang Kristen dalam Kristus, ya kita wajib sama Kristus. Ya, ayat yang ke-6, ya, 1 Yohanes pasal 2 yang ke-6. Demikian, ya, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia
ia wajib hidup sama seperti Kristus. Iya, siapa berkata? Siapa mengaku bahwa dia dalam Kristus? Artinya siapa mengaku dia Kristen, anak Tuhan, wajib sama seperti Kristus. Iya. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dilakukan Yesus? Kenapa kita harus seperti Yesus? Ya, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Ya, Kisah Para Rasul pasal 10, kalau kita ada dalam Kristus, ya kita harus sama seperti Kristus. Sekarang sama dengan apa? Ayat 38. Demikian firman Tuhan. Iya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Iya, tentang Yesus terus. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Iya, diurapi ya terus. Dan kuat kuasa. Iya. Dia yang telah berjalan berkeliling sampai berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Iya, maka dikatakan di sini yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jadi kalau kita mengaku kita dalam Kristus, berarti kita harus berbuat baik. Haleluya. Maka Yesus itu sebagai gambar pola bagi kita, supaya kita bisa menjadi orang yang murah hati, mampu berbuat baik, bisa menjadi saluran berkat. Inilah saudaraku, orang-orang yang segambar dengan Kristus. Maka sesuatu yang ada dalam diri kita yang kita terima daripada Tuhan, firman Tuhan katakan, bukan semua menjadi milik kita. Kenapa kita tidak bisa berbagi, berbuat baik, menolong orang lain, menyalurkan berkat kepada orang lain? Karena kita sering merasa tidak cukup. Kenapa kita tidak bisa memberikan kepada sesuatu kepada orang lain? Lebih dalam lagi, kenapa kita susah memberikan 1/10? Apa yang ditakutkan dari berkat yang kita miliki? Takut kurang. Kenapa kita susah memberikan kewajiban kita, persepuluhan lah, korban lah, menolong orang lain lah? Karena berkat yang kita terima itu merasa milik kita, dan kita takut kurang. Jadi umat Tuhan air Jawa ini bukan takut kepada setan. Wajah-wajah saudara gak takut lagi kepada setan. Tapi yang menjadi, yang ditakutkan adalah sama-sama dulu iya. Di bahasa orang Jolma siulip mangging, takutku. Iya. Alang-alang program sudah bulan non, omba pengeluaran. Jadi lewat sa pengeluaran non, dang daw aron be keluar sani. Na lobi nai daram na seluruh na tunelait be. Artinya tabungannya itu takut kurang sehingga tidak mau memberi. Alang ada konsep. Tabungan bulan ini ada 1 juta 1 bulan. Padahal ada yang membutuhkan. Ada pengemis datang di pintu rumah kita. Karena kita sudah konsep yang 1 juta ini 1 bulan, kita enggak berikan karena takut. Asih songon nama tersinggung rasa kenena. Takutku kurang. Sehingga kita tidak bisa menolong orang lain. Pada prinsip firman Tuhan, saudaraku, siapa yang menyebarkan harta akan semakin melimpah, tapi siapa yang menghemat akan selalu berkekurangan. Amsal dulu kita lihat. Maka gereja Tuhan pada zaman ini yang ditakutkan bukan setan. Jadi bukan kuntilanak lagi, yang ditakutkan kurang. Amsal pasal 11 Amsal pasal 11. Ada yang menyebar harta, terus bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa pernah pengalaman seperti ini? Nggak hemat dia niba. Masa penisisi belajar sampai sehemat-hematnya, tetapi selalu pasti ada pengalaman soneka. Tapi firman Tuhan berkata di sini, ada yang menyebarkan harta, tetapi bertambah
kaya. Jadi terbalik dengan ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi berkata sedikit modal banyak tapi di sini nggak ada seperti itu, amin. Ya pasti semua murah hati, amin. Mampu menyebarkan harta, haleluya, haleluya, menjadi saluran berkat, amin. Iya, tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa, bukan biasa lagi, tapi sehingga luar biasa. Orang di foto bio, orang nggak biasa nggak daftar paresa pi colmanyo. Tapi kalau sudah luar biasa nggak tahu lagi. Tetapi tetap kurang. Maka kita harus bisa menjadi saluran berkat, amin. Haleluya, haleluya. Iya. Jadi Tuhan rindu saudaraku supaya kita murah hati. Ya. Kadang-kadang dalam diri kita sendiri juga saudaraku nggak bisa kita mengurus diri kita, nggak murah hati. Artinya itu diri kita sendiri kita nggak bisa kita nikmati berkat Tuhan. Maka coba dulu ayat yang ke ayat 17, apa katanya? Orang yang murah hati, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Iya, jadi kalau kita murah hati itu berbuat baik kepada diri sendiri, artinya kalau kita memperhatikan diri kita, itu baik untuk kita. Iya. Kadang untuk diri kita, saudaraku, kita sangat hemat kali. Ya, karena selalu kita pakai konsep tadi, per bulan harus seperti itu. Ya. Maka 3 hari seminggu Indomie telur mau. Asa boy menabung, asa jangan sampai tadi takutku. Ya. Jaja pegeling, ngani orani. Dan tahu gorengnya lakang, iba gorengnya sendiri. Di gorengnya mana? Ijauh sendiri gorengnya, moso. Bagaimana selera anak kita yang kita buat? Karena hemat kita, saudaraku. Karena kikir kita. Maka prinsip orang kikir itu, memberi itu adalah suatu kebodohan. Tetapi prinsip orang yang bijaksana itu, memberi itu adalah suatu investasi untuk masa depan. Haleluya. Ya, kalau orang pikir prinsipnya, kalau memberi itu pembodohan, pemborosan. Maka kita sebagai orang percaya kita harus murah hati. Haleluya. Ya, kepada diri sendiri juga. Kita harus seperti kita pengkhotbah, harus ada karunia menikmati. Jangan hanya kita karunia untuk mengumpulkan. Itu menyakitkan. Kita pengkhotbah dikatakan apa yang menyakitkan di bawah matahari adalah orang yang mengumpulkan harta tetapi tidak menikmati. Iya. Dia mampu mengumpulkan harta banyak tapi tidak bisa menikmati. Maka kita harus mengerti konsep berkat. Apa berkat, saudaraku? Kalau kita lihat, berkat itu ada 2 bagian. Ada roti, ada benih. Saudara akan perhatikan, coba dulu kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-9. Iya. Jadi kalau kita menerima berkat, harus kita tahu ini, mana roti, mana benih. Iya. Coba dulu ayat yang ke-8. Iya, 2 Korintus pasal yang ke-9. Iya. Jadi kalau ada berkat kita harus tahu di mana roti, di mana yang dinikmati, di mana yang harus ditabur. Ayat 8. Iya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Terus kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Iya, pasti kita rindu semua melimpah, men. Tapi bagaimana ya terus? Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Iya, ayat 10 dikatakan dia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi perlu saudara ketahui dan perlu saudara tulis
berkat yang kita miliki ada dua bagian. Ada roti, ada benih. Roti itu untuk kita makan, untuk pemeliharaan kita. Tetapi benih itu untuk apa? Untuk ditabur, untuk disalurkan, untuk orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita gajian, semua untukku. Ingat, ada roti, ada benih. Jadi jangan sampai kita mengira berkat itu semua roti untuk kita. Tapi ingat, ada di situ benih. Maka Tuhan katakan Ia menyediakan benih bagi penabur. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Haleluya. Haleluya. Jadi berkat yang kita terima ada dua bagian. Ada roti, ada benih. Roti itu menunjukkan pemeliharaan kita selama kita masih di bumi ini. Tapi benih itu adalah untuk masa depan kita dalam kekekalan. Haleluya. Maka prinsip firman Tuhan itu adalah tabur Tuhan. Jadi bukan karena tabungan kita banyak, saldo kita banyak, itu menunjukkan nanti masa depan kita terjamin, bukan. Tapi yang menjamin masa depan kita adalah bagaimana sikap hati kita yang menabur. Haleluya. Jadi masa depan kita adalah benih yang kita tabur. Jadi udah terang berkat langsung tubuh. Kalau kita belajar tentang biji-bijian, buah-buah, memang ajaib lah Tuhan ini. Contohnya buah mangga. Mana lebih banyak yang kita makan buahnya dengan bijinya? Mana yang lebih banyak dimakan? Pasti buahnya. Bijinya untuk diapain? Setiap buah diciptakan oleh Tuhan pasti ada buahnya, pasti ada bijinya. Apa tujuannya diciptakan biji itu? Biji itu adalah menentukan benih. Amin. Benih yang akan ditabur. Untuk apa benih itu ditabur? Untuk masa depan. Pemeliharaan kita masa depan. Tapi buah itu, roti itu untuk pemeliharaan kita masa sekarang. Jadi belum orang melihat tamu mangga, unang langsung nyalang do betuna. Tengok tamu, ada benih untuk ditabur. 10 tahun yang lalu, sebelum saya menikah, dari gereja kita ini sampai ke Soteria, itu semua saya tanam mangga. Jadi adalah perkembangan di sini dulu, ada pasar kaget, digusur lah mangga itu. Padahal udah mau berbuah dulu di sini. Bahkan pelebaran jalan ini di gereja KBP ini sudah 1 tahun saya tanam itu. Saya jaga-jaga itu. Ilulus beko. Pelebaran jalan. Tinggallah sekarang 10 pohon. Mulai daripada simpang HKBP itu sampai ke Soteria. Kalau saya hanya makan buahnya saja, enggak saya tabur benih, enggak ada di sana anak-anak orang Pasirinda bersiap bunga. Artinya benih itu untuk masa depan. Haleluya. Jadi setiap berbuah itu terbeda nama sudah wajahnya ke kanan Pasirinda. Isi nama terus mendermendir. Nah semuanya memajat. Langsung udah berusaha, doa keberua, doa kedana. Tapi saya bersuka cita sekalipun gak semua saya nikmati. Tapi firman Tuhan ini berkata tadi, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Untuk apa tadi benih? Untuk disalurkan, haleluya. Untuk ditanam, untuk apa itu? Untuk masa depan kita. Maka dikatakan tadi di sini, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu, melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Haleluya. Jadi yang melipat gandakan, yang berbuah itu adalah benih yang ditabur, bukan roti yang kita makan. Kalau saya talang roti 2 jam naik kamar mandi ngamag.
Tapi kalau ada benih yang kita tabur, yang kita tanam, itu akan bisa kita tuai di masa depan. Maka Lukas dikatakan, kita juga harus, saudaraku, membuat persahabatan dengan Mammon. Iya. Harus menjalin persahabatan dengan Mammon. Artinya dengan orang-orang, harus kita bisa menabur kepada orang-orang yang duniawi. Bergaul dengan orang dunia dengan, artinya supaya ada masa depan. Ada sesuatu yang akan menolong kita di waktu kita yang sukar. Haleluya. Maka yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi ini saudara ingat, setiap berkat yang kita terima, ada benih, ada roti. Maka sistem Tuhan dalam Alkitab ada per 10. Mana lebih banyak 90 dengan 10? Pasti lebih banyak 90. Itulah roti. Itulah yang kita makan. Tapi benih adalah 10%. Itu sistemnya Tuhan. Tapi kenapa kita tadi sulit memberi? Karena takut. Kembali dulu takut. Iya. Jadi sekarang orang percaya gak takut sama setan lagi, tapi takut kurang, sehingga gak bisa menjadi murah. Iya. Maka prinsip itu, saudaraku, kalau kita terima daripada Tuhan, kita harus memberi. Maka dikatakan terima kasih harus. Maka dikatakan terima sama-sama dulu, senam dulu kita terima sama-sama dulu buat tangannya, supaya kita ingat, saudaraku, terima. Lebih kuat dulu, terima. Kanan dulu, terima. Jadi jangan sampai letu kiri. Sudah tanggap ya, harus terima daripada Tuhan Iya. Maka Tuhan memanggil kita, bukan hanya kita, saudaraku, diberkati, tapi menjadi berkah. Jadi kita dipanggil Tuhan bukan seperti genangan air. Kalau genangan air tidak menyalurkan air itu, nanti ini akan membahayakan. Maka pepatah dikatakan air tenang menghanyut. Kenapa dia tenang? Karena tidak ada salurannya, sehingga menghanyutkan. Jadi jangan sampai kita Kristen yang menghanyutkan, karena kita kikir, nggak mau memberi, nggak pernah merasa cukup. Haleluya. Diberkati, berkati doamu. Iya, artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, roti itu memang untuk kita nikmati, untuk pemeliharaan kita, tapi benih itu untuk kita tabur. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita ada buah yang kita terima daripada orang lain, lihat saudaraku, jangan langsung kita berpikir bodoh pemanisan non betuna. Apalagi pinasaka sudah ada buah Allah. Betuna pe robus do. Jika talang do betuna, maka ada batu ginjal. Batu ginjal lemak to. Alana yalang betuna. Jadi harus kita ingat, ada roti, ada lebih banyak roti, saudaraku. Berkat Tuhan kita nikmati. Haleluya. Dan kita ingat, kita juga harus menjadi berkat, murah hati, dapat memberi kepada orang lain. Haleluya. Dan jangan sampai kita berpikir, aku pun miskin, apa yang aku berikan? Kalau kita mundur pasal yang ke-8, ya bagaimana jemaat Makedonia ini? Mereka dikatakan sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Yang pertama, ya ini adalah salah satu contoh, ya orang yang murah hati, ya. Demikian, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Iya, terus selagi dijumpai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Iya, sekalipun sangat namun mereka kaya dalam kemurahan. Iya. Jadi jangan sampai kita hanya berpatokan upi hurang.
Kurasa belum ada kita di sini. Ya miskin, gak ada yang miskin kurasa kita di sini. Semua kita diberkati, amin. Diberkati, amin. Nah, tapi jemaat Makedonia ini sangat miskin. Kalau kita lanjutkan ini, iya Paulus pun juga mengharapkan ya pemberian mereka karena Paulus tahu keadaan mereka. Tetapi dikatakan di sini mereka sangat kaya dalam kemurahan. Maka yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Iya, mereka memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Terus dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Iya, jadi mereka menabur kepada pelayanan. Ya, jadi kalau ada kesempatan bagi kita ya untuk berkorban, ya mari kita berkorban. Haleluya. Haleluya, mari kita menabur. Amin. Amin. Iya. Dan kita perlu ingat saudaraku, Tuhan bukan tanpa alasan memberkati kita. Ya, pasti ada alasan Tuhan memberkati kita. Lewat apa? Lewat apa yang kita tabur. Maka saya umpamakan tadi, enggak pernah kita saudaraku memakan sebuah lebih banyak lagi kalau kita tidak ada menanam benihnya. Artinya karena adanya sesuatu yang kita buat, maka ada jalan Tuhan memberkati. Iya. Jadi bukan tanpa alasan Tuhan memberkati kita. Jadi jangan sampai kita berkata, kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Kenapa ekonomiku seperti ini? Sudah bertahun-tahun aku kerja tapi tidak ada apa-apaku. Ingat saudara, karena kita nggak pernah menabur. Tuhan bisa ya memberkati kita karena ada sesuatu yang kita buat. Maka kita Galatia dikatakan apa yang kita tabur itu yang kita itu hukum Tuhan. Iya. Maka kita harus banyak menabur. Amin. Maka dikatakan kita harus murah hati. Haleluya. Haleluya. Jadi kemurahan hati ini adalah sifat Kristus yang harus kita miliki. Amin. Ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rencana Tuhan yang semula, Tuhan menjadikan manusia itu segambar dengan Tuhan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kuasa. Tetapi karena dosa itu merusak, sehingga kita selalu kehilangan kemuliaan. Tetapi dari rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Iya, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Maka Dia harus datang ke dunia ini untuk menebus kita sehingga kita memiliki sifat Kristus, sama seperti Kristus, bahkan kita sempurna. Ya. Maka supaya kita sama seperti Kristus tadi, kita harus menanggalkan kekuatan kita sendiri, kekerasan hati kita, kesombongan kita, sehingga kita bisa lemah lembut dan rendah. Ya, lemah lembut dan rendah. Inilah yang menjadi sifat dan karakter kita. Dan yang kedua tadi, bagaimana sifat Kristus itu bukan hanya perasaan kita, tetapi bisa menjadi berkat bagi orang lain lewat kita murah hati. Haleluya. Haleluya. Lewat kita menjadi saluran berkat. Maka Matius pasal yang kelima, ya sama-sama kita baca saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita tutup Alkitab kita. Ya, supaya kita adalah orang yang murah hati. Ya, supaya kita terus mendapatkan kemurahan. Coba dulu kita baca sama-sama ayat yang ke-7. Ya, sama-sama kita baca. Ya, 1, 2. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Haleluya. Jadi kalau hidup kita murah hati, hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi saluran berkat, maka kita harus kita akan terus mendapatkan kemurahan. Haleluya. Kemurahan inilah yang akan mengantarkan kita kepada rencana Tuhan. Amin. Kalau kita tetap tinggal dalam kemurahannya, maka kemurahan Tuhan itu akan terus mempersiapkan kita menjadi mempelainya, asal kita mau terus dikerjakan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu.